Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, Alhamdulillah, hari ini teman-teman akan belajar tentang sirah, yaitu materi Nabi Musa dan Fir'aun. Sebelum teman-teman menyimak tentang materi kisah Nabi Musa dan Fir'aun, teman-teman ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita siapkan untuk berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Duaan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihi salam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya Musa alaihi salam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Siti Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Melihat anaknya itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Siti Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Akhirnya Asiyah merawatnya dan memberi nama Musa. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu susu bagi bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi Musa kecil. Namun setiap kali ada yang ingin memberinya susu, bayi Musa alaihi salam tidak mau. Ia tetap saja menangis. Sehingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita itu menggendong dan menyusuinya. Lalu Musa kecil berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. Ayah Musa bernama Imron. Musa diasuh oleh Asiyah sampai remaja. Musa tumbuh menjadi orang yang kuat, cerdas, dan sabar. Setelah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tongkat yang dapat dijadikannya ular. Tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung dirinya dari ketakutan. Kedua mukjizat itu yang menjadikannya Nabi Musa untuk melawan Fir'aun. Kedatangan Nabi Musa ke Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihi salam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Setelah Musa alaihi salam beranjak dewasa, Musa menikah dengan Safura, putri dari Nabi Syuaib. Mereka berdakwah dengan lemah lembut. Mereka berharap Fir'aun sadar dan tobat. Namun Raja Fir'aun semakin sombong dan kejam. Ia tidak mau mengikuti dan menyembah Allah. Nabi Musa berkata, "Janganlah kamu membuat dusta. Nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah." Suatu malam, Musa dan Harun beserta pengikutnya keluar dari negeri Mesir. Mereka hijrah ke tempat lain dengan menyeberangi lautan besar. Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka. Musa dan Harun serta umatnya dalam perlindungan Allah.
Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai dekat Laut Merah. Di saat terdesak itu, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Musa alaihi salam memukul tongkatnya ke Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang terlihat di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya sampai di seberang dengan selamat. Sementara itu Fir'aun dan bala tentaranya masih ada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka. Nah, teman-teman, dari cerita kisah Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun yang sudah Bu Fari sampaikan, pelajaran yang perlu kita ambil yaitu Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang gemar menolong. Nabi Musa alaihi salam adalah pemuda pemberani dan cerdas menghadapi lawan. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang yang tegas menegakkan kebenaran. Boleh teman-teman contoh ya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai teman-teman. Yuk kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.